Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak dasar atletik yang meliputi latihan gerak dasar jalan, lari, dan lompat, atletik cabang lompat jauh, dan atletik cabang lempar yang dimodifikasi. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab 4 gerak dasar bela diri. Adapun pembahasan dalam bab ini adalah teknik pencak silat. Jadi kita akan mempelajari tentang teknik pencak silat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran permainan dan olahraga, kalian diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Nah, kita masuk di materi teknik pencak silat. Yang akan kita bahas adalah yang pertama pukulan, yang kedua tendangan, yang ketiga elakan, yang keempat tangkisan, dan yang kelima hindaran. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah pukulan dan tendangan. Nah, sebelum praktek kita harus tahu materinya dulu ya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah pukulan. Pukulan dalam olahraga pencak silat dapat diartikan sama dengan serangan tangan. Serangan tangan atau pukulan dapat dilakukan dari arah depan, bawah, samping, dan atas. Berikut ini gerakan dasar dari pukulan dalam pencak silat. Pukulan pertama yang akan kita bahas adalah pukulan ke arah depan. Pukulan arah depan meliputi pukul depan, dorong, tebak, sodok, dan bandul. Serangan ini digunakan untuk lawan yang berada di depan. Arah sasaran adalah dada. Berikut ini adalah contoh gerak dasar pukulan ke arah depan. Bagian A adalah pukulan lurus. Pukulan dengan salah satu tangan memukul ke arah depan. Ketinggian pukulan adalah disesuaikan dengan sasaran, yaitu dada lawan. Dan tangan satunya lagi menutup arah sasaran, yaitu sasaran perut ke atas. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda kiri depan. Yang kedua, kedua tangan siap di samping badan, telapak tangan mengepal. Yang ketiga, telapak kaki kanan dan kiri sejajar. Yang keempat, tangan kanan memukul dengan kepalan tengkurap. Dan yang kelima, lakukan secara bergantian pukulan tangan kanan dan kiri. Adapun prakteknya adalah sebagai berikut. Pertama, sikap kaki kuda-kuda kiri depan, kedua tangan siap di samping badan, telapak tangan mengepal. Telapak kaki kanan dan kiri sejajar. Tangan kanan memukul dengan kepalan tengkurap. Lakukan secara bergantian pukulan tangan kanan dan kiri. Ananda sekalian bisa sambil melihat contoh dan mempraktikkannya sendiri ya. Bagian B adalah pukulan bandul. Perhatikan urutan gerak pukulan bandul sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal kuda-kuda tengah. Yang kedua, kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan memukul jari-jari mengepal. Yang ketiga, pukulan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Yang keempat, tangan yang satunya menutup dada dan perut. Yang kelima, lakukan secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Sekarang kita lihat prakteknya sama-sama ya. Pertama, sikap awal kuda-kuda tengah. Yang kedua, kedua tangan menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan memukul jari-jari mengepal. Yang ketiga, pukulan dengan telapak tangan menghadap ke wajah.
Yang keempat, tangan yang satunya menutup dada dan perut. Lakukan secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya bagian C adalah pukulan tebak. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal, berdiri kaki kuda-kuda, salah satu kaki di depan, dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan memukul dengan telapak tangan, tangan yang lain ditekuk dengan jari-jari rapat. Yuk kita lihat contoh gerakannya. Posisi awal, berdiri kaki kuda-kuda, salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan memukul dengan telapak tangan, tangan yang lain ditekuk dengan jari-jari rapat. Selanjutnya kita masuk di bagian 2, pukulan tangan dari bawah. Pukulan tangan dari bawah meliputi pukulan saduk, cangga, dan tusuk. Pukulan ini digunakan lawan yang berada di depan. Arah sasaran adalah ulu hati, dagu, dan tenggorokan. Ini adalah berikut cara melakukan pukulan tangan dari bawah. Posisi awal, berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan ujung jari dan tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat. Yuk kita lihat prakteknya sama-sama. Posisi awal, berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan ujung jari dan tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat. Selanjutnya bagian 3 adalah pukulan tangan dari atas. Pukulan tangan di atas meliputi cambuk, gebang atau pedang, ketok, patuk, dan tebak. Sasaran dalam serangan ini adalah leher, dada, dan pundak. Contoh gerakan salah satu pukulan yaitu pukulan pedang. Adapun cara melakukannya adalah yang pertama, posisi awal berdiri dengan kuda-kuda arah serong. Yang kedua, gerakan pukulan dengan sisi telapak tangan, tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat menghadap ke depan. Yuk kita lihat praktek gerakannya. Gerakan pertama, posisi awal, berdiri dengan kuda-kuda arah serong. Kedua, gerakan pukulan dengan sisi telapak tangan, tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat menghadap ke depan. Selanjutnya yang keempat adalah pukulan tangan dari samping. Serangan tangan dari samping meliputi gebang, tampar, bandul, dan kepret. Sasaran dalam serangan ini adalah perut, leher, dan muka. Contoh gerakan pukulan tangan dari samping yaitu pukulan tampar dan kepret. Kita akan membahas yang pertama adalah pukulan tampar. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan memukul ke sasaran dengan telapak tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan telapak tangan rapat menghadap ke depan. Yuk kita lihat prakteknya lagi. Posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Salah satu tangan memukul ke sasaran dengan telapak tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan telapak tangan rapat menghadap ke depan. Selanjutnya bagian B adalah pukulan kepret. Cara melakukannya adalah
Posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan punggung tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan telapak tangan rapat menghadap ke depan. Yuk kita lihat prakteknya lagi. Cara melakukannya, posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan punggung tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan telapak tangan rapat menghadap ke depan. Nah, sekarang kita lihat praktek lengkapnya ya. Yang pertama, pukulan lurus. Yang kedua, pukulan bandul. Yang ketiga, pukulan tebak. Yang keempat, pukulan tangan dari bawah. Yang kelima, pukulan tangan dari atas. Yang keenam, pukulan tangan dari samping. Dan yang ketujuh adalah pukulan tangan tebak. Nah, sekarang kita masuk di evaluasi atau penilaian tugas praktek. Pertama, praktekkan pukulan ke arah depan. Kedua, praktekkan pukulan tangan dari bawah. Yang ketiga, praktekkan pukulan tangan dari atas. Dan yang keempat, praktekkan pukulan tangan dari samping. Jangan lupa dokumentasikan dan kirim tugasmu kepada gurumu. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika ada yang belum kamu pahami, silahkan bertanya ya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.